uang bukan hal yang lagi dinanti. Karena rumah cuma jadi tempat singgah, bukan tempat tenang hati. Aku sering jalan pelan waktu pulang sekolah. Bukan karena capek, tapi karena ingin lebih lama mendengarkan suara ibu yang manggil anaknya. Atau aroma masakan yang keluar dari dapur orang lain. Rasanya kayak lihat dunia yang cuma bisa dipinjam dari jauh. Dan aku kira memang ada orang yang ditakdirkan untuk tidak punya semua itu. Tidak punya keluarga yang utuh, dan tidak punya pelukan tempat hati bisa bernafas. Tapi ternyata ceritaku belum selesai. Kadang memang semesta punya cara yang paling tidak terduga untuk menunjukkan rasa sayang. Lukai dulu agar kita tahu gimana rasanya sembuh. Pecahin dulu agar kita tahu gimana rasanya dibangun dari awal. Dan pelan-pelan aku melihat perubahan. Bukan dari seorang teman, bukan dari orang asing, bahkan bukan dari seorang pacar, tapi dari mereka yang dulu sering bikin aku ngerasa sendirian. Mama yang mulai belajar mendengarkanku, papa yang akhirnya pulang, bukan cuma secara fisik, tapi juga hatinya. Dulu aku kira rumah cuma akan jadi mimpi, tapi ternyata rumah juga bisa tumbuh dari pertengkaran yang reda, dari pelukan yang sempat hilang, bahkan dari minta maaf yang akhirnya keluar tanpa gengsi. Dan dari semua itu, aku tahu bahwa yang hancur itu untuk bukan ditinggalkan, tapi untuk dibetulkan bareng-bareng. Yang akhirnya cemara. Ade, gimana tadi sekolahnya? Baik-baik aja, Mbak. Aku juga dapat nilai 100 loh bahasa Indonesia. Wah, keren banget deh, Mama bangga banget sama kamu. Tingkatin terus ya nilai bahasa Indonesia kamu. Pastinya dong, Mbak, kan aku pengen jadi penulisan terkenal. Wah, iya tuh deh, kayak Terry dan lain-lain tuh penulis terkenal. Makanya kamu harus rajin belajar ya, Mama bangga banget loh punya anak kayak kamu. Pastinya Mama bangga sama aku. Oh ya udah, Mbak, aku pengen jalan PR dulu ya, soalnya PR aku banyak banget nih. Kayak inget ya, jangan di malam-malam dan cukup istirahat. Oke, Ma. Oke, Mama. bye-bye. Mas, kamu denger gak sih tadi dia dapat nilai 100? Dengar. Terus kalau denger kenapa kamu gak kasih apresiasi? Selamat kek, apa kek? Ya aku lagi capek. Ya kalau pikir kamu doang yang capek di rumah ini, aku juga capek mas. Aku ngurus rumah, ngurus anak, mikirin itu, mikirin ini. Kamu jangan aku jadi papa ya. Ya terus aku nggak maksud untuk ngajarin kamu jadi ayah mas. Tapi ya kamu pikir lah kamu nggak pernah ngasih kehangatan buat adik, buat kakak. Kamu jangan bawa itu lagi ya. Ya aku akan terus bawa itu mas. Aku nggak mau rumah kita tuh kayak neraka. Kamu pikir di sini aku nggak berkorban? Aku kerja dari pagi sampai malam. Emang buat siapa? Ha? Ya memang kerja tuh untuk tanggung jawab kamu mas. Kalau cuma kerja aku juga bisa mas, kerja nyari uang. Seenggaknya kamu kasih sayang tuh cuma mereka tuh cuma butuh kasih sayang. Kamu tuh ya ngomong terus, itu terus yang kamu bisa. Nuntut terus. Itu serah kamu deh mas. Melihat cinta berwarna keruh. Assalamualaikum. Salam. Kemana aja? Gini hari baru pulang. Tadi lagi ada banyak tugas kuliah, Ma. Alasan aja banyak tugas kuliah. Kamu lihat tuh ada pernah nggak pulang sholat mami? Bisa nggak sih, Mas, sehari aja ngabar-ngabar terus? Aku tuh stres, Ma, di rumah denger ibu terus berantem terus. Emang kamu pikir aku nggak stres? Ya kamu pikir mama juga nggak stres di rumah ngurus ini ngurus itu. Kamu pikir mama nggak capek di rumah? Kamu pikir mama enak-enakan di rumah? Hah? Kamu lihat tuh ada dapat nilai 100. Kamu pernah nggak banggain mama? Ya memang gak ada yang bisa dibanggain dari aku. Aku emang anak yang nyusahin, yang berharap punya keluarga harmonis kayak orang-orang. Ya makanya kamu tahu diri. Aku salah apa sih? Kenapa harus aku yang kayak gini? Aku tuh juga pengen punya keluarga yang harmonis kayak orang-orang. Pengen makan bareng sama keluarga. Bahkan foto keluarga aja aku gak punya. Sampai kapan? Halo, kamu lagi apa? Aku bosan nih. Halo. Ada apa nih? Rumahnya ada bising ya? Enggak sih, mau nelfon aja. Oke,
sekarang aku bisa ngasih tahu. Katanya kamu suka kan? Mau dengar gak? Iya, aku mau denger dong. Kok kamu makin keren sih sekarang? Oh, kerennya sekarang doang nih. Kemarin gak keren. Nggak gitu. Kamu selalu keren kok buat aku. Sungguh. Oh iya, Pip. Kamu tahu nggak? Kita tuh kayak bulan dan badai. Aku badainya, kamu bulannya. Aku yang selalu bersih dan kamu yang jadi penenang. Padahal sekeliling kamu juga gelap. Kamu selalu bisa buat aku tenang. Bahkan dengan aku ngeliat kamu aja, aku ngerasa masih punya kamu di hidup aku. Kamu kayak rumah buat aku. Aku tahu rumah kamu juga berantakan kan. Tapi kamu masih bisa untuk ada buat aku. Makasih banyak ya. Walaupun juga akan berantakan, tapi kamu hadir dari ruang aku buat kamu. Kamu juga bisa jadi aku. Kita emang dua orang yang utuh. Kamu tolong lihat aku ya, Pip. Lihat ke belakang. Kalau aku benar-benar ada selalu buat kamu. Aku juga mau ngasih kamu temukan di saat kamu lagi nggak baik-baik aja. Aku juga ada di saat hidup kamu lagi berisik. Pasti deh. Semoga di kehidupan lain kita bisa punya rumah yang ya. Aku dan kamu. Semoga ya, Pip. Aku selalu berdoa supaya kita bisa di titik itu. Udah malam. Kamu nggak tidur? Oh iya, ya udah ya. Makasih untuk hari ini. Sama-sama. Have a nice day. Bye. Aku pikir aku sudah cukup untuk menjadi ayah. Dengan aku bekerja dan mencukupi kebutuhan mereka. Tapi ternyata salah. Mereka mungkin gak butuh itu semua. Mereka cuma butuh aku. Mereka cuma butuh sosok ayah, pelukanku yang hangat dan kehadiranku. Tapi aku malah kasih sebaliknya. Kalau bisa, aku memulai ini semua dari awal. Hari ini aku masih bertahan dengan tulisanku. Mungkin ini caraku bertahan. Percaya bahwa orang bisa berubah. Aku ingin percaya Mama dan Papa juga bisa berubah, seperti aku yang terus berusaha. Tadi aku lihat Aurel di dapur, matanya sembang. Tapi dia masih senyum dan nyapa aku tadi. Aku juga dengar dia nangis semalam. Suaranya pelan tapi jelas. Aku mau pernah nih mas sebenarnya. Aku mau ketemu temannya. Aku mau semangat. Cuman aku takut mas. Aku takut dia makin benci sama aku. Aku juga takut, Ti. Takut semua yang rusak ini gak bisa kita perbaiki. Tapi lebih takut lagi kalau kita cuma bisa diam dan ngebiarin semuanya hancur terus. Aku juga takut kayak gitu mas. Tapi pasti kita bisa berubah. Kita pasti bisa rubah keluarga kita. Iya, Ti. Kalau misalnya ada bisa kita perbaiki, ayo kita perbaiki. Aku juga minta maaf sama kamu untuk semua malam yang aku isi dengan dingin dan semua perkataan yang gak pernah keluar kecuali marah. Aku juga minta maaf sama kamu. Kalau aku cuma bisa marah, aku cuma bisa nuntut, dan aku cuma bisa ngomel. Aku cuma takut anak-anakku kayak aku. Aku cuma takut anak-anakku tuh ngerasa sendiri kayak aku. Ayo kita berubah mas. Kita bikin keluarga kita tuh jadi cemara.
Kak, Dek, Iya Pak, ada apa? Papa nggak akan banyak alasan. Kamu minta maaf untuk semua luka yang Papa timbulkan. Untuk jadi ayah yang nggak pernah kalian inginkan. Papa juga janji akan belajar jadi orang tua yang lebih berbagi buat kalian mulai sekarang. Mama juga minta maaf ya. Mama tahu mama masih banyak kurangnya. Mama juga baru belajar jadi ibu yang baik. Mama belum tahu caranya gimana jadi ibu yang hebat buat kalian. Mama juga bangga sama kalian, terutama kamu Kak. Meskipun Mama nggak pernah ngomong sama kamu, tapi Mama selalu bangga sama kamu Kak. Meskipun Mama jarang mencapai kamu. Maafin Mama ya Kak. Iya, Ma. Maafin Mama ya Dek. Iya, Ma. Aku cuma pengen keluarga kita jadi cemara, Ma. Pak. Aku cuma pengen itu sampai Boleh Papa peluk kalian? Mama juga ya. Kadang yang patah nggak harus dibuang. Kadang yang retak bisa disusun ulang. Aku kira aku kehilangan semuanya. Ternyata aku cuma lupa caranya saling genggam. Rumah bukan cuma tembok dan atap. Rumah adalah maaf yang diterima, pelukan yang diberi tanpa alasan, dan tawa yang akhirnya bisa tumbuh lagi. Setelah semua luka disembuhkan bersama, yang akhirnya cemara. dan takut menyerang. Iya lucu banget ya. Iya. Akhirnya sekian lama kita punya satu keluarga.